Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa marifataka. Teman-teman yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya Arif Billah. Terima kasih Anda senantiasa mengintip channel YouTube saya, dan mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat tentu saja. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang berjudul pokok agama adalah tauhid. Saya ingin memulai pembahasan kali ini dari sebuah pengakuan seorang penulis sangat terkenal bernama Ali bin Jabir Al-Faifi. Dia menulis buku berjudul Li'annaka Allah, karena engkau adalah Allah. Buku ini menjadi buku mega best sellers di Timur Tengah. Dia menuliskan dalam buku tersebut bahwa seseorang pernah bertanya kepadanya. Pertanyaan apa? Pertanyaannya adalah, apa yang dapat menguatkan langkah saya menuju Allah? Lalu dia menjawab, tauhid. Orang itu bertanya lagi, apa yang dapat menguatkan keikhlasan saya? Kemudian dia juga menjawab dengan kata tauhid. Orang itu bertanya lagi, apa yang dapat menguatkan keinginan saya? Dijawab tauhid. Lalu ia bertanya lagi, apa yang dapat menjauhkan saya dari kesyirikan? Lagi-lagi dijawab oleh Ali bin Jabir Al-Faifi dengan satu kata, yaitu tauhid. Apa ini artinya, teman-teman? Kalau kita mencoba menyimpulkan, tidak ada yang utama yang dipelajari oleh seorang hamba Allah selain tauhid. Jadi tauhid merupakan prioritas dalam beragama. Tauhid adalah iman atau tasdik, mempercayai. Tasdikun bil qalbi, mempercayai dalam hati. Suatu keyakinan yang dibenarkan dalam hati, diikrarkan dalam lisan. Jadi dengan lisan kita ucapkan dan dibuktikan dengan amal perbuatan yang didasari pada niat yang tulus ikhlas serta mengacu pada petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak seseorang di antara manusia memiliki konstruksi ketauhidan dalam jiwanya jika belum memiliki 3 komponen dan tindakan dalam kesehariannya. Kita masih ingat firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Ketika orang Baduy datang dan dia mengaku beriman, orang-orang Baduy itu berkata, kami telah beriman. Lalu Jibril berbisik kepada Rasulullah, katakanlah kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi meskipun orang-orang Baduy itu mengaku beriman, tetapi pengakuan secara lisan saja tidak cukup. Pengakuan beriman harus disertai dengan tasdikun bil qalbi, pengakuan dalam hati bahwa ia percaya terhadap Allah dan Rasulnya. Bahkan lebih dari itu, ia harus percaya pada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi dan rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir, qada dan qadar. Kemudian
jika kita menelisik dengan apik dan cermat isi daripada Al-Quranul Karim, di dalamnya akan didapati bahwa dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, seluruhnya menjelaskan mengenai tauhid. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Kita sering mendengar ayat bahwa penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan itu, ibadah membutuhkan ketauhidan yang kuat. Karena itu, dakwah para nabi seluruhnya tanpa terkecuali semua bicara masalah tauhid. 9 wali yang telah berjihad di jalan Allah di Pulau Jawa ini untuk mendakwahkan Islam, mereka memulai dakwahnya dengan menyampaikan tauhid. Ini artinya bahwa agama secara keseluruhan dibangun di atas akidah tauhid, dan tentu dengan ibadah. Jika kita memiliki ketauhidan dan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka sebuah keniscayaan kita akan meraih kemenangan yang agung. Apa itu kemenangan yang agung? Kemenangan yang agung adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Dengan membangun ketauhidan dan terus melaksanakan segala perintah serta meninggalkan larangan Allah, kita dapat mengumpulkan kemuliaan dari berbagai sisi dalam bingkai keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, hidup kita ini memang harus diarahkan menuju Allah dengan penuh keyakinan. Dari mana datangnya keyakinan tersebut? Tentu itu dari ketauhidan kita. Karena itu, kalau kita bertauhid, maka kita sedang bergerak menuju Allah. Semua tuntunan untuk itu kita sudah tahu dan dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Akan tetapi teman-teman, itu semua hanya sebatas informasi untuk membuat substansi yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan untuk membuat informasi itu menjadi hidup dalam keseharian kita. Itulah persoalan yang sangat sulit dan perlu disikapi dengan ketauhidan yang kuat. Pernahkah Anda mendapat bantuan dari seorang teman atau dari seseorang lah ketika Anda terpuruk? Lalu Anda menganggap orang itulah yang telah membebaskan Anda dari persoalan atau masalah yang Anda hadapi itu. Maka itulah yang dikategorikan syirik. Jadi ajaran-ajaran tauhid sesungguhnya sangat mudah dipahami. Namun untuk menjalankannya dituntut kesadaran dan perjuangan yang sangat besar. Tauhid dapat diwujudkan dengan usaha-usaha keras dalam menempuh jalan keimanan. Elemen keimanan yang meliputi 6 aspek dan segala tindakannya itulah tauhid. Menghujamkan dalam hati bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, menjadi paling pokok dalam membangun ketauhidan. Semua yang ada di muka bumi ini akan binasa kecuali Allah. Dialah zat yang menciptakan segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang kejadiannya terlepas dari Allah. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27, yang artinya semua yang ada di bumi akan binasa, dan tetap yang akan kekal adalah
zat Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kita bisa menyaksikan seluruh kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Perhatikan tubuh kita yang sangat kompleks ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyadari bahwa Allah lah yang telah menciptakan dan menjaganya. Keselamatan dan kesehatan tubuh kita adalah atas kuasanya. Teman-teman yang berbahagia, seorang laki-laki tua dari Bani Khuza'ah bernama Husain bin Ubaid menemui Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Husain, berapa Tuhan yang kamu sembah?" Lalu Husain menjawab, 7, 6 di bumi dan 1 di langit. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, "Jika kamu ditimpa musibah, kepada siapa kau berdoa?" Husain menjawab, "Kepada Tuhan yang ada di langit," katanya. Lalu beliau bertanya lagi, "Jika Tuhan yang satu di langit itu mengabulkan doamu, sedangkan kau menyekutukan dengan 6 Tuhan yang lain di bumi, apakah benar kau telah membuat ridho Tuhan yang telah mengabulkan doamu itu? Apakah itu cara bersyukurmu, atau kau takut dia akan mengalahkanmu?" Husain tak berkutik mendengar pernyataan Rasulullah SAW yang susah dibantah dengan logika berpikirnya. Jadi dalam keadaan seperti itu, Rasulullah SAW menjelaskan tentang risalah Islam dan mengajak Husain untuk memeluknya. Akhirnya Husain pun memeluk Islam. Husain bin Ubaid menerima Islam karena yakin adanya zat yang kepadanya para makhluk berserah diri di saat terjadi petaka ataupun musibah. Dan dialah satu-satunya zat yang berhak menerima sujud dari makhluknya. Anda masih ingat bukan lirik lagu Ebit G. Ade dalam judul lagu Untuk Kita Renungkan? Refrennya saja. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita akan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Hanya runduk sujud padanya. Teman-teman yang berbahagia, keimanan merupakan gagasan paling mudah di dalam wujud, paling mudah diketahui, paling mudah dimengerti. Kita tidak perlu membaca berjilid-jilid buku, tidak membutuhkan analisis filsafat, tidak pula membutuhkan penelitian dan teori yang rumit untuk memahaminya. Keimanan adalah kalimat yang hanya diperlukan dan diucapkan dengan penuh keikhlasan, lalu biarkan pikiran-pikiran sesat menghilang. Kalimat tersebut adalah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau di Tarekat Qadriyah wa Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, kalimat La ilaha illallah ini ditanamkan oleh guru mursyid di dalam hati para ikhwan akhwat melalui talqin zikir. Dan itu wajib hukumnya diamalkan setiap usai salat fardu hingga mencapai bilangan 165. Inilah yang dikatakan zikir jahar. Kemudian ditambah lagi zikir ismuzat yang setiap saat, baik dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, keadaan berbaring, para ikhwan akhwat dianjurkan tidak boleh lalai mengingatnya dalam hati. Karena kalau lalai, maka setan akan menggantikan kedudukan Allah di dalam hati kita. Seperti firman-Nya Allah dalam Quran surat Al-Juhruf ayat 36. Wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyad lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Tuhan yang Maha Pemurah, kami kuasakan atasnya setan yang menyesatkan. Lalu setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Teman-teman, lalai dari mengingat Allah dan tenggelam ke dalam kelezatan dunia, tergantungan terhadapnya,
akan menyebabkan setan mendominasi hati manusia. Dan itu senantiasa akan menjadi teman yang setia baginya. Tenggelam dalam kelezatan dunia dan ternoda oleh berbagai dosa akibat kelalaian tersebut akan sangat berpengaruh pada semakin rapatnya tirai yang menyerubungi hati manusia, menutupi pendengarannya, menutupi penglihatannya, dan kepekaan akan keberadaan Tuhan di dalam hatinya. Pertama-tama pengaruhnya adalah bahwa tirai ini akan menyelubungi hati, mata, telinga, dan menjadikan terhijab dengan Allah. Kemudian setan-setan mendominasi dirinya. Kemudian berlanjut terus, yang akhirnya terkadang jalan untuk kembali telah tertutup baginya, hingga hatinya menjadi terkunci. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Teman-teman yang berbahagia, perbuatan maksiat akibat lalai mengingat Allah akan mengalahkan fungsi akal. Akan mengalahkan fungsi akal. Sehingga kita tidak bisa lagi melihat kebenaran dengan hati kita. Itu juga akibat setan dan pikiran-pikiran setani telah menguasai diri kita. Allah berfirman, demi Allah sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu. Tetapi setan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk. Maka setan menjadi pemimpin bagi kita atau bagi mereka di hari itu. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan teman-teman kita terus membangun keimanan. Jadidu imanakum. Perbaharuilah iman terus. Dengan cara apa? Bikasrati la ilaha illallah. Perbanyaklah zikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat itulah yang akan menjamin kita masuk ke dalam surganya Allah. Dan kita bisa bersama dengan para syuhada yang sudah dijadikan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.